Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Horor. Untuk hari ini kita akan membacakan kisah lanjutan dari Bang Aras Anggoro, teror mistis dua pendaki di Gunung Ciremai. Ini dia kisahnya. Membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan dan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas. Sekarang sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tidak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi kembang kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat kuberanikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana aku tadi berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang. Aku harus pulang. Aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. Abang dari mana tadi? Itu apa, Bang? Mereka tadi, suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya dia menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Aku mengangguk pelan. tapi masih tetap menunggu penjelasan.
Itu pendaki yang udahlah, nggak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun fisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku. Menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi, tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya, dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam, tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri. Ingat, untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan? Orang itu membuka pembicaraan. Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu, kataku. Jalan lurus aja, jangan bikin keributan, jangan tarik perhatian. Jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu. Aku mengangguk mengerti. Tapi bukannya Linggi baik bang? Kan dia yang nolong waktu ada kalong wewe, tanyaku. Gue jelasin ya, Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy, jawab orang itu. Apa maksudnya? Kenapa dia nolong lu tadi? Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Maksudnya gimana bang? Tanya kamu masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akal-akalan aja, boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu, ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin, bisiknya. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Elo boy. Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. Jadi abang ngantar saya ke sini biar saya dikorbanin bang? Tanyaku. Dia dengan kurang ajar mengembuskan asap rokoknya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lo naik dengan selamat untuk ambil sampah sialan itu, biar temen lo bisa ketolong. Dan mastiin lo turun dengan selamat, jawabnya dengan tenang. Cuma lo yang bisa nolong temen lo, dan gua yang bisa nolong lo. Iya bang, maaf. Aku menyesali keraguan. Sekarang lu jalan, lurus saja ke depan. Kalau udah ketemu, sampahnya lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini, perintahnya. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak.
Aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru, nampak dari tanahnya yang masih merah dan gemuk. Di atasnya tergeletak begitu saja. Tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus menetes darah itu dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirai. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar aku beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku, yang dengan pelan bergerak mundur, tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh di punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku. Berdiri di belakangku dengan terurai panjang hingga ke tanah. Nyi Linggi. Tubuhku menggigil tidak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyi Linggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak. Mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai tubuh saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyi Linggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkuak dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutup wajah. Dengan tangan mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja. Dan di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyi Linggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyi Linggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyi Linggi menggapai punggungku, membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyi Linggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut gelap. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandang aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru.
Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya dengan ketakutan aku mencari sosok yang mendekat. Tapi yang nampak hanyalah kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan kusentuh kantong celanaku. Khawatir jika pembalut itu jatuh, tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati. Menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tidak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung itu. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak memperdulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar aku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika aku tarik, akar-akar serabutnya juga lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuh. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Bahatannya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang, berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang ku kenal dan terdengar agak kesal. Hormatin orang yang sudah mati, boy. Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak. Waktu lu nggak lama lagi, kata orang itu sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami. Tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali kutoleh yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis. Tapi perasaan mencengkam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, aku merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon cantik yang kurus dan bercabang di mataku, bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh sampai orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tidak peduli. Tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur,
Orang itu malah menerobos semak di sebelah kiri. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat, ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah, menyusuri jalur semula. Aku gelisah, melihat wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Parangnya kembali diayunkan ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubungi di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menariknya. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku, "Lari boy!" Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-sekali nengok ke belakang." Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeret. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu untuk berhenti, beristirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki. Hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku, di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan raksasa. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah. Menyadari aku tidak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki. Ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah. Yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan yang paling tidak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak, dan sulur-sulur seperti mereka, seperti rambut. Aku salah. Nyatanya itu adalah memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang-orang itu masih berdiri di tempatnya. Tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku. Tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu kugerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan. Rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang.
Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tak lama lagi. Tapi aku teringat Ayu. Aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tidak mengajaknya mendaki Ciremai, dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku harus berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walaupun lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi berdiri di sana. Ya, hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung. Di atasnya, di dahan pohon-pohon, kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor 2 orang. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil 2 temannya. "Oi, setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gue ini, anjing." Dengan takut-takut ku beranikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat amit berdoa supaya pendaki itu segera pergi, tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sudah sedang mengatur nafasnya yang kembang-kempis. 2 temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi. Nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah, lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener, semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu, yang sama sekali tidak menyadarinya. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi, tapi sosok hitam yang masuk ke tubuh rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar, dengan jari-jarinya yang panjang. Tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba
Dia menggeram keras disusul dengan suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar menggaung-gaung, menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakang. Tanganku bergetar hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Ku makan kalian semua." Bersambung. Itu tadi karya dari Bang Aras Anggoro. Simak kisah lanjutannya di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tinggalkan kesan dan pesannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.